Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Dinar Setiandini dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan NIM 44250616. Pada video kali ini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa dalam pidato, di mana saya mengutip pidato dari Bung Tomo dengan judul Kobarkan Semangat Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganting menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Siapa yang tak kenal Bung Tomo? Pahlawan nasional yang pidatonya dapat mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sutomo atau lebih dikenal Bung Tomo adalah satu dari deretan pahlawan berjasa pada kemerdekaan, seperti Thomas Matulesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol. Bung Tomo berperan besar dalam pertempuran 10 November 1945, di saat rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda. Sosoknya dikenal sebagai seorang patriot yang berani melawan penjajah dan berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Dengan pidatonya, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat para pejuang yang sedang bertempur di Medan Laga, Surabaya. Ini dia naskah pidato legendaris dari pahlawan bangsa Bung Tomo. Tepat pada 10 November 77 tahun silam, dengan suara lantang Bung Tomo berteriak merdeka, dan rakyat Indonesia pun seketika berkobar semangat juangnya. Terima kasih sudah nonton. Yang pertama, saya akan menganalisis struktur pidatonya terlebih dahulu, yaitu ada pembukaan, dibuka dengan seruan religius dan emosional dengan kata takbir tanpa salam formal, bertujuan langsung untuk membangkitkan semangat juang rakyat dalam situasi perang. Yang kedua, ada isi dari pidato, yaitu berisi penegasan musuh, pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia, serta ajakan-ajakan untuk melawan penjajah. Disampaikan secara emosional untuk membangun keberanian dan solidaritas rakyat. Terakhir ada penutup, ditutup dengan seruan perjuangan dan takbir sebagai klimaks pidato, tidak berupa kesimpulan tetapi dorongan langsung untuk bertindak. Secara umum, struktur-struktur tersebut tidak mengikuti struktur pidato formal, namun efektif sebagai pidato perjuangan karena menekankan emosi, semangat, dan mobilisasi massa. Pidato ini menunjukkan pidato yang terencana logis dan persuasif. Yang pertama, ada kesalahan di bidang fonologi, yaitu ada di kata merdeka, Allahu Akbar, tidak, menyerah, dan lebur, di mana kata-kata tersebut memiliki pemanjangan fonem vokal, merupakan perubahan fonem yang paling menonjol dalam pidato Bung Tomo. Dalam beberapa bagian pidato, fonem vokal A dan U diucapkan lebih panjang dari lafal baku. Misalnya pada kata merdeka yang terdengar menjadi merdeka, dan akbar menjadi akbar. Pemanjangan fonem ini secara fonologis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, tetapi terjadi karena tekanan emosi dan tujuan retoris untuk membangkitkan semangat juang para pendengar. Selanjutnya ada kesalahan di bidang morfologi, yaitu kesalahan afiksasi terjadi karena penggunaan kata dasar tanpa imbuhan yang semestinya, khususnya awalan me. Contohnya ungkapan kita lawan penjajah seharusnya menjadi kita melawan penjajah agar sesuai kaidah morfologi. Kesalahan reduplikasi muncul karena pengulangan kata dilakukan secara spontan dan tidak mengikuti pola baku. Misalnya kata lawan penjajah seharusnya lebih tepat diungkapkan sebagai melawan penjajah secara terus-menerus. Selanjutnya ada kesalahan pada penggabungan kata atau yaitu kata majemuk. Terjadi karena struktur kata majemuk tidak ditegaskan dengan jelas. Contohnya kata hancur lebur. Sebaiknya ditulis hancur lebur atau hancur dan lebur sesuai konteks pidato tersebut. Kesalahan ketiga ada di bidang sintaksis. Bidang sintaksis berkaitan dengan susunan dan struktur kalimat. Kesalahan sintaksis terjadi apabila urutan kata atau hubungan antar klausa tidak sesuai kaidah bahasa baku, sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi kurang efektif atau membingungkan. Contohnya ada di kalimat tidak akan kita terima ultimatum itu. Seharusnya dibacakan dengan kita tidak akan menerima ultimatum itu. Kesalahan kata kedua ada di mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu. Yang seharusnya diucapkan mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka. Kesalahan yang ketiga ada kata kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Yang seharusnya diucapkan dengan lebih jelas, yaitu kita diwajibkan menyerahkan senjata-senjata itu dalam waktu yang telah mereka tentukan. Kesalahan yang terakhir ada di bidang leksikon. Kesalahan di bidang leksikon yaitu bidang leksikon berkaitan dengan pemilihan kata. Kesalahan leksikon terjadi ketika penutur menggunakan kata tidak baku,
kata lisan, atau kata yang tidak tepat maknanya sehingga tidak sesuai dengan konteks bahasa formal. Di sini ada contoh dari pengucapan dari Bung Tomo yang salah, yaitu yang pertama ada Inggris datang mau jajah kita lagi tapi kita tidak akan menyerah. Seharusnya diucapkan lebih baku dan lebih struktur dengan kalimat Inggris datang ingin menjajah kita lagi tapi kita tidak akan menyerah. Yang kedua ada kesalahan lagi, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Bung Tomo, tidak akan kita terima ultimatum itu, harusnya diucapkan dengan kata yang lebih baku dan lebih struktur, yaitu kita tidak akan menerima peringatan resmi itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.